Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri saya, tapi saya akan memperkenalkan lembaga baru yang ada di Universitas Nasional Karangturi ini. Saya mewakili eh, unit pelaksana teknis bahasa di Universitas Nasional Karangturi ini yang namanya Unkartur Language Center atau ULC. Dan kita, kalau Anda semuanya eh, mungkin masih asing, jadi setiap universitas itu punya lembaga bahasanya atau UPT bahasanya ya, pusat bahasanya. Nah, demikian juga dengan kampus kita. Nah, tahun ini sudah ada lembaga bahasanya, ada pusat bahasanya namanya ULC. Dan biasanya salah satu tugas utama yang bukan tugas utama ya, tugas yang paling sering dijalankan oleh pusat bahasa, pusat bahasa universitas adalah menyelenggarakan tes bahasa Inggris yang biasanya sebagai syarat kelulusan. Nah, eh, berbicara mengenai syarat kelulusan, eh, salah satunya adalah tes bahasa Inggris dan Anda semuanya para calon wisudawan wajib mengikuti tes bahasa Inggris atau English Proficiency Test sebagai syarat kelulusan dan juga sebagai sebuah syarat yang membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan skill bahasa Inggris dalam level tertentu. Tes bahasa Inggris ini kami ambil dari tes TOEFL, tes bahasa Inggris yang sudah sering diberikan pada umumnya oleh setiap universitas. Dan saat ini saya akan share screen mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan mengenai tes bahasa Inggris ini. Saya izin share screen sebentar. Ya, oke. File ini nanti akan saya berikan kepada para peserta. Ini adalah tata tertib tes EPT. Kalau di Unkartur namanya tes EPT. Bisa Anda lihat di sini pelaksanaan tes tahap 1 ya, kan ada beberapa tahap sebelumnya diselenggarakan 2 kali, tanggal 18 dan juga tanggal 19 Juli, hari Kamis dan hari Jumat pada pagi hari jam 9. Dan juga yang kedua, pembagian hari tes yang tanggal 18, tanggal 19 itu berdasarkan tanggal pendaftaran. Bagi mereka yang mendaftar awal akan masuk di tanggal 18. Sementara yang mendaftar akhir di tanggal akan menghadapi tes tanggal 19. Eh, Nomor 3 sampai nomor 12 ini adalah hal-hal umum yang biasanya apapun tesnya pasti eh, bunyinya seperti itu tata tertibnya. Wajib datang 15 menit sebelum ujian dimulai. Nah, kalau berhalangan 1 hari sebelumnya mohon konfirmasi. Boleh kepada saya atau biasanya sama Miss Mary. Nah, karena narah hubungnya biasanya Miss Mary ya. Kemudian yang tidak hadir tentunya dianggap mengundurkan diri, apapun itu sudah ketentuan setiap tes ya. Nomor 6, peserta yang terlambat lebih dari 30 menit ya tidak boleh mengikuti ujian karena ujiannya itu ada beberapa tahap. Kalau 30 menit tidak datang berarti apalagi tahap pertama itu listening ya. Kalau listening tiba-tiba ada yang terlambat datang itu akan mengganggu konsentrasi sehingga Anda tidak bisa mengikuti ujian pada hari itu. Sehingga dipersilakan untuk mengikuti ujian pada jadwal selanjutnya. Jadwal selanjutnya itu nanti belum tentu hari setelahnya ya. Bisa jadi ya nanti akan kita pertimbangkan di hari apa. Tapi kalau misalnya eh, tempatnya bisa masih ada, kursinya masih ada ya di hari selanjutnya. Kemudian tentunya masalah pakaian, ya Anda sudah tahu sebagai calon wisudawan pakaiannya harus rapi, tidak menggunakan kaos. Kemudian Anda juga harus wajib membawa kartu identitas. Kemudian yang ke-9, ini juga sudah umum ya peraturannya, tidak Anda harus menonaktifkan telepon
telepon genggam Anda dan memasukkannya ke dalam tas sebelum masuk ruang ujian. Yang ke-10, di atas meja hanya ada alat tulis, lembar soal, dan lembar jawab. Karena pada tes tahun ini kita pakainya paper base untuk tahun ini. Yang ke-11, ya Anda tidak diperkenankan berbicara dengan peserta lain. Mungkin kalau setelah tes Anda boleh ngobrol-ngobrol, tapi begitu masuk ujian harap tenang. Yang ke-12, apabila ada hal yang perlu ditanyakan, peserta dapat mengangkat tangan ke proktornya. Proktor itu pengawas. Khusus untuk tanggal 18, proktornya atau pengawasnya adalah Pak Irwin. Tanggal 19 itu Bu Maria. Yang ke-13, yang terakhir, peserta tidak diperkenankan meninggalkan barang apapun di ruang ujian. Jadi ruang ujian tetap barang apa steril dari barang-barang lain dari peserta ya. Begitulah tata tertib tes IPT, ini direkam, nanti Anda bisa dapat rekamannya. Dan yang selanjutnya saya akan memberitahukan atau memberikan informasi mengenai bila Anda sudah mengikuti IPT tes ini, tetapi kan ada kemungkinan skor yang Anda dapat masih di bawah standar. Sebagai informasi, bagi yang non PBI, TOEFL skornya minimal 400. Dan juga untuk yang PBI minimal 500. Karena dari PBI ya, dari pendidikan bahasa Inggris ya, tentu saja lebih tinggi. Jadi saya akan ya, apakah terlihat alur pendaftarannya? Terlihat ya. Nah, ini bisa dilihat alur pendaftaran ujian IPT. Ini saya yakin Anda sudah melakukannya. Nah, di sini dikatakan mengikuti ujian Anda punya kuota 2 kali ya. Kalau tidak lulus, Anda bisa mencobanya lagi. Tetapi kalau tidak lulus lagi, Anda wajib mengikuti kelas persiapan remedi. Nah, bagaimana alurnya? Ini adalah alurnya di sini. Dan ini juga ada linknya. Nanti Anda juga bisa mendapatkan link dari Miss Mary. Alurnya sama ya, untuk pendaftaran hampir sama dengan eh, Anda mendaftar tes IPT. Nah, di sini Anda mengupload bukti pembayaran, menerima jadwal kelas persiapan remedi, kemudian Anda mengikuti kelas dan selesai. Setelah itu, Anda diwajibkan untuk mengambil kembali tes IPT ya. Tes IPT setelah Anda melakukan pendalaman materi di kelas persiapan. Jadi tes yang tahap kedua ya, tes IPT tahap kedua. Kemudian ini saya juga akan untuk kelas persiapan remedi sendiri ya ada 2 jalur di sini. Untuk yang reguler itu 7 pertemuan atau IPT Express 3 kali pertemuan. Jadi Anda punya 2 pilihan. Kalau memang Anda skor Anda belum bisa memenuhi target 400 bagi yang non PBI, 500 bagi PBI. Tetapi di sini karena ini masih awal ya, jadi kami memilih tes TOEFL yang bukan tes TOEFL yang diberikan ke mahasiswa-mahasiswa yang untuk universitas yang sudah besar ya, kayak Undip dan sebagainya, itu tesnya lebih susah. Kita pilihkan tes TOEFL yang paling gampang, sehingga kalau ada tes reading itu bacaannya sedikit. Nah, seperti itu. Jadi kami usahakan Anda akan menghadapi tes yang tidak terlalu susah.
Sehingga kemungkinan Anda untuk lulus itu lebih besar. Tetapi kalau misalnya gagal ya terpaksa Anda harus mengikuti kelas persiapan remedi dan mengikuti ujian remedi lagi dengan biaya seperti yang tertera di sini. Oke. Itu adalah eh, informasi mengenai tata tertib, kemudian alurnya, alur tesnya dan juga alur apa yang Anda harus lakukan ketika Anda masih gagal dalam tes tahap 1. Seperti itu. Oke. Apalagi ya? Bentar, saya cek. Oh iya, kalau sudah memenuhi syarat, nah, lebih dari 400 atau lebih dari 400 atau 500 bagi yang PBI, nanti Anda akan diberitahu skornya. Dan bagi Anda yang sudah mau wisuda, Anda akan mendapat surat keterangan skor sementara. Begitu ya, Miss Mary ya? Surat keterangan skor sementara. Ya. Dan surat keterangan skor sementara itu akan bisa menjadi syarat lulus wisuda. Karena kalau menunggu sertifikatnya mungkin agak agak lama ya. Karena itu harus dihitung, kemudian dibuatkan sertifikat. Nah, ketika sudah dihitung, nah dihitungnya kan biasanya relatif lebih cepat sehingga Anda akan mendapat keterangan skor sementara. Nah, dengan surat sementara tersebut Anda bisa mendaftar wisuda. Dan untuk sertifikat akan diberikan setelah itu. Nah, mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Pak. Oke, silakan Miss Mary. Izin ya, Pak. Jadi besok bagi yang sudah lulus EPT, ya, yang sudah memenuhi yang non PBI 400, yang PBI 500 itu nanti setelah ujian tentu saja akan perhitungan skor akan dilakukan. Nah, bagi kalian teman-teman yang ingin segera buru-buru daftar wisuda, nanti kita fasilitasi untuk kita keluarkan surat keterangan bahwa kalian telah lolos ujian EPT. Tapi bagi yang tidak buru-buru mendaftar wisuda, nanti apa namanya bisa menunggu saat sertifikat sudah dikeluarkan karena untuk pendaftaran wisuda itu terakhir masih tanggal 1 Oktober 2024. Dan syarat pendaftaran wisuda itu adalah harus melampirkan sertifikat EPT. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang aku udah pengen daftar wisuda nih, setelah ujian dinyatakan lulus langsung daftar. Nah, itu nanti kami fasilitasi, kami bantu dengan surat keterangan bahwa telah lolos mengikuti ujian EPT itu saja. Jadi kalau misalkan yang nggak buru-buru, nggak apa-apa. Karena target kami paling cepat ya untuk sertifikat akan kami terbitkan 2 minggu setelah ujian. Iya. Gitu ya Pak Baran ya. Betul, sertifikat Jadi maksimal 2 minggu setelah ujian. surat itu kami fasilitasi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin segera daftar wisuda. Itu saja sih. Oh, iya. Oke, terima kasih Miss Mary. Satu lagi informasi untuk ruang tes, ruangnya ada di ruang 122, ruang 122. Tuh, itu adalah ruang yang akan digunakan untuk tes IPT nanti. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Miss Mary mungkin akan menambahkan yang lain Oh iya, pembagian. mungkin saya hanya Boleh saya izin stop share ini? ya boleh saya izin share screen, Sir. Ya. Sudah kelihatan, sudah terlihat teman-teman? Pak Baran sudah terlihat share screen Sudah. saya? Nah,
seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Baran, bahwa untuk jadwal, pembagian jadwal ujian itu kita ambil dari yang urutan pendaftaran. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, ini adalah daftar nama teman-teman diurutkan, kami urutkan sesuai dengan urutan mendaftar. Jadi karena besok kurang lebih akan ada 50 mahasiswa ya Pak Baran, itu nanti Betul. akan dibagi 2 hari. Untuk hari pertama itu 25 mahasiswa, bisa dilihat di sini. Nomor 1 sampai nomor 25 ini akan mendapat jadwal di hari pertama. Lalu yang nomor 26 sampai selanjutnya, sampai nanti masih ada yang mendaftar nih, itu akan mendapat jadwal di tanggal 19 Juli. Ya, jadi ini sudah saya share di grup juga, teman-teman bisa akses yang kemarin saya share di grup ya linknya, daftar peserta ujian EPT 2024 bisa teman-teman lihat, teman-teman masuk jadwalnya di mana, di 18 Juli atau 19 Juli. Mohon teman-teman cek ya, teman-teman masuk ke jadwal yang hari pertama atau hari kedua. Jadi ini kami pembagian jadwalnya fair ya. Siapa yang lebih cepat mendaftar memang kami jadwalkan di hari pertama. Seperti itu. 25 anak, 25 mahasiswa pertama yang mendaftar itu di hari pertama, selanjutnya di hari kedua. Jadi jangan sampai salah hari. Seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan Pak Baran, jika ada kendala atau mau tukar jadwal boleh enggak Pak Baran? Tukar jadwal kalau asal antara anak yang satunya lagi mau ya enggak apa-apa. Oke, berarti harus tukeran dengan temannya ya. Tukeran. Ya, Dan itu tolong konfirmasi dengan saya ya. Tolong dan harus WA konfirmasi saya. tentunya. Mohon seperti itu. Itu saja sih dari saya, Pak. Terima kasih Miss Mary. Mungkin dari Bapak Ibu dosen atau eh, para calon wisudawan ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau tanya, Pak. Jadi, Ya. saya tuh punya beberapa mahasiswa yang saat ini sedang kejar tayang tugas akhir. Eh, dalam prosesnya sedang mengumpulkan data, habis itu langsung diolah dan publikasi. Perkiraannya sih bisa ikut wisuda tanggal Oktober nanti itu. Nah, ini bolehkah nyicil dulu ikut ujian TOEFL supaya nanti nggak buru-buru gitu loh? Boleh nggak? Boleh, boleh, Bu. Oh, boleh, boleh. Oke, kalau gitu nanti saya sounding sama beberapa anak-anak saya untuk daftar lagi. Mungkin bukan di tanggal 19 ya, kayaknya bulan depan juga ada lagi ya, betul ya? Eh, Sementara ini itu belum, Bu. Jadi ini hanya difokus, sementara ini jadwal baru kami buatkan untuk calon mahasiswa yang memiliki rencana lulus di tahun 2024. Jadi ini masih kami Oke, utamakan itu dulu. Meskipun ya wes. belum skripsi, mahasiswa belum yudisium, itu tidak Mhm. apa-apa. Nggak apa-apa ya, tanggal 19 berarti masih bisa ya? Ya. bisa. Oke, baiklah Karena kalau Bu, gitu. kita juga akan mempertimbangkan juga ini kan tahap 1 yang Juli ini. Nanti kalau ada yang tidak lulus, kita kan harus Mhm. mikirkan juga baik itu untuk Oke, persiapannya maupun tes remedinya. Begitu, Bu. oke, ya, thank you, terima kasih banyak, thank you so much. Oke, you're welcome, Miss Nalisa. Yang lain, Sore ingat ya Pak. 30 menit sebelum jam tesnya harus sudah ada ya. Sore Pak, Bu, saya mau tanya, Iya, Mas Robi. mau izin tanya. Kalau Iya, untuk skor minimal itu di 400 dan 500, iya. untuk skor maksimum yang bisa didapatkan itu di angka berapa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Robi. Untuk skor maksimum itu 677, Mas. Itu sempurna, betul semua. Terima kasih. Sama-sama. Karena kita ambilnya tes TOEFL ya. Karena tes bahasa Inggris itu ada banyak macam, ada IELTS, ada TOEFL, ada PTE dan sebagainya. Tapi yang paling umum adalah TOEFL, yang bentuknya TOEFL. Gitu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada,
Eh, dari Bapak Ibu dosen mungkin? Oh iya Pak, lupa nanya sekali lagi. Iya. Itu link pendaftaran tes TOEFL buat calon-calon anak-anak saya yang mau saya kejar-kejar ini, apakah di grup WA yang dulu sudah pernah di-share atau bagaimana? Oke, nanti saya share juga enggak apa-apa. Nanti Oke, di-share sama Mas Ferry. Ya. oke ya. Terima kasih. Thank you. Menyela di sini, Novita Sari ikut bergabung enggak ya? Jadi di manajemen kemarin saya cari di grup enggak? Iya, Ibu. Tolong hubungi saya di grup ya. Nanti saya ya, Novita Sari, terkait pembayaran kemarin ada kelebihan. Iya, baik, Bu. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa calon lulusan, demikian pengumuman dari kami Unkartur Language Center. Sebagai informasi tambahan saja, tugas kita nggak hanya menyelenggarakan tes, tapi jikalau Anda butuh bantuan apapun itu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, kami siap seperti itu. Miss Mary ada tambahan? Mungkin lebih ke mahasiswa, barangkali ada yang ditanyakan teman-teman mahasiswa. Mungkin di sini ada Pak Baran dan juga tim ULC. Jadi supaya besok waktu teknis di hari H itu tidak ada yang bingung. Warak tuh. Selamat sore Pak Alfian. Sudah gabung ya. Selamat sore Pak Baran. Wakil Rektor. Mungkin sedikit menambahkan ya Pak Baran. Ya. Sekaligus bagi teman-teman yang akan mengambil tes IPT ini, English Proficiency Test, mohon dipersiapkan diri semuanya karena memang ini salah satu tahapan Anda ketika nanti sebelum wisuda ya. Silahkan perbanyak latihan, saya kira sudah banyak latihan-latihan yang bisa Anda ambil secara online dan sesuai itu materi dan sesuai itu bahkan di software di smartphone untuk banyak untuk simulasi latihan. Silahkan perkaya diri untuk persiapan untuk tes ini sehingga nanti ketika tes Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Itu Pak Baran, saya kira tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alfian. Ada lagi yang ingin menambahkan? Pak, saya mau tanya Pak. Oh, boleh, Mas Keisan. Pak, itu kan syaratnya ada kartu tanda mahasiswa. KTM-nya itu pakai apa ya, Pak? KTM-nya pakai apa? Oh. Adakah identitas diri mahasiswa sudah dapat KTM? Tidak ada kayaknya, Pak. Ada. Belum pernah diambil di BAA? Atau belum pernah upload foto KTM? Sudah pernah belum? Untuk lewat website itu, yang SIA itu. ya, sudah upload foto. Waktu dulu sudah kita infokan, sudah lama sekali itu. Sudah nunjukin SIA-nya aja gitu. Oh, baik. Sudah ya, sudah upload sini. Coba nanti kita cekkan ya KTM-nya ya. Mungkin belum diambil. Apa? Ada lagi yang mau tanya? Tata tertib sudah, alur pelaksanaan sudah. Beberapa pertanyaan sudah dijawab. Kalau memang sudah,
kita akan akhiri sosialisasi ini. Ini adalah sosialisasi terakhir untuk tes IPT tahap 1 ya. Dan ini ada rekamannya, nanti bisa ditonton lagi. Dan juga bagi mereka yang memang berhalangan, mungkin boleh diinformasikan oleh Anda yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa calon wisudawan. Dengan demikian, saya akan tutup sosialisasi ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Baran sudah. Sore Pak Baran. Selamat sore Pak Baran, Mbak Mary. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Baran. Sama-sama. Terima kasih Pak Baran. Sama-sama Bu Ayu. Pak Baran, Mas sore. Ya, Pak Restu. Terima kasih. Di hotel ya Pak Restu ya ini ya. Iya Pak. Sampun nggih, saya matikan recordingnya ya. Oke.